Pemirsa, sejak diberlakukannya jaminan kesehatan nasional dan juga kartu Indonesia Sehat, tentu pemerintah perlu menggenjot agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk salah satunya dengan mengadakan program Nusantara Sehat. Bagaimana program ini bisa berjalan untuk kemudian mensejahterakan dan juga memberikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara merata. Saya sudah bersama dengan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Akmal Tahir SPUK. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Tahir, ini berbicara mengenai Nusantara Sehat. Ya. Kemarin 3 Mei sudah dilepas oleh Presiden Republik ya. Indonesia Pak Joko Widodo di Istana melepas para peserta Nusantara Sehat. Sekarang sudah kurang lebih berarti 1 mingguan ya Pak ya? Minggu, ya. Apa kabar dari mereka? Oh ya, ya sebenarnya tahap sekarang ini baru sampai ke tujuan karena itu kan daerah terpencil ya. Jadi barangkali sampai di ibu kota provinsi, kabupaten, baru sampai ke puskesmas di kecamatan. Barangkali tahap persiapan, memang belum ada kabar yang spesifik tentang itu, tapi kita memantau terus untuk persiapannya. Mudah-mudahan itu semuanya bisa berjalan dengan seperti kita rencanakan. Saya yakin pemirsa banyak yang penasaran ketika Pak Akmal menyebutkan juga dilepas, kemudian daerah terpencil dan juga para pesertanya. Kita mulai satu persatu. Nusantara Sehat bekerja, kabinetnya kerja juga. Apa sih Pak Nusantara Sehat ini sebetulnya? Jadi program Nusantara Sehat ini sebenarnya merupakan suatu program terobosan dari Kementerian Kesehatan bersama-sama juga sudah tentu dengan pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil, daerah perbatasan dan daerah kepulauan. Karena apa? Karena memang daerah-daerah ini yang biasanya sangat rawan dengan keadaan yang kesehatan yang cukup memprihatinkan. Dan selama ini memang kita ingin sekali memperkuat daerah-daerah yang sangat kita sangat membutuhkan sentuhan dari pemerintah. Oleh karena itu program ini tujuannya itu memperkuat pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tapi selain itu kita ingin juga memberikan penguatan melalui pelayanan penguatan pemberdayaan masyarakat. Jadi ini sebetulnya suatu program yang komplit gitu ya Pak ya? Tidak hanya kemudian masalah kesehatan saja, tapi juga ada masalah apa saja. Sebetulnya seperti apa sih Pak jadinya? Jadi kalau kita mengatakan pelayanan kesehatan komprehensif itu adalah mulai dari pencegahan, peningkatan kesehatan masyarakat, pemberian pengobatan sudah tentu, sampai pada rehabilitasi. Itu sebenarnya pengertian komprehensif. Sekali lagi titik beratnya bukan hanya mengobati, tapi justru kita ingin melakukan usaha-usaha preventif promotif dalam bentuk pemberdayaan kesehatan masyarakat itu sendiri. Pak Akmal, ini mungkin pemirsa juga lihat di layar kaca. Ini ada mereka yang kemudian seperti tentara begitu. Ini jadi mereka adalah pesertanya. Tadi sempat diperlihatkan juga mereka berguling-guling seperti itu. Jadi gini, Nusantara Sehat ini satu lagi cirinya itu dari yang sebelumnya tidak kita lakukan adalah mereka datang ke sana dalam satu tim. Terdiri atas berbagai tenaga kesehatan, bukan hanya dokter, tapi perawat, bidan, tenaga kesehatan lain. Gizi, kesehatan masyarakat, farmasi. Satu tim begitu mereka dimasukkan. Dan ini persiapannya. Jadi itu disiapkan selama 1,5 bulan, bukan hanya teknis medis atau teknis kesehatan, tapi kita perkuat juga dengan jiwa bela negara, fisiknya kita perkuat. Kemudian juga yang sangat penting adalah bagaimana bekerja dalam satu tim. Dan mereka adalah anak-anak muda? Anak-anak muda. Karena saya lihat mereka ini karena kita kasih batas umur 30 tahun. 30 tahun. Jadi profesional muda betul, baru lulus banyak. Kemudian diberikan persiapan seperti ini. Kita harapkan nanti selama 2 tahun di sana mereka bisa betul-betul membaktikan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Jadi ada pengalaman yang bisa diambil juga dari anak-anak muda ini ketika mereka bisa masuk membantu teman-teman di daerah-daerah terpencil ini. Mencari daerah-daerah terpencil ini seperti apa Pak Akmal? Jadi daerah tujuan dari program Nusantara Sehat ini adalah kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menentukan daerah mana yang memang sangat membutuhkan sentuhan dari kita. Kemudian bersama-sama nanti kita akan bikin programnya untuk mereka. Jadi kita tentukan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Karena apa? Karena nanti pada kenyataannya mereka itu bekerja di sana bukan bekerja sebagai satu tim tersendiri lepas dari puskesmas yang ada, enggak. Tapi mereka datang, berintegrasi dulu dengan puskesmasnya, kemudian menyiapkan perencanaan apa yang mesti dikerjakan bersama-sama masyarakat. Itu yang kita Ini bedanya sama PTT apa ya Pak Akmal? PTT adalah program kita yang dulu itu, bedanya pertama mereka satu
datang, PT itu hanya berlaku untuk dokter Karena dan... pasti masyarakat lebih kenal dengan yang PTT ini kan? PT itu hanya untuk dokter dan bidan, itu satu. Yang kedua, mereka tidak disiapkan seperti kita menyiapkan ini sebelumnya cukup lama untuk menyiapkan mereka bagaimana mereka bekerja di masyarakat. Karena yang akan mereka kerjakan sekali lagi bukan hanya teknis medis mengobati, tapi bagaimana mereka mengintervensi, memperbaiki faktor risiko kesehatan. Faktor sosial, faktor ekonomi kadang-kadang kita juga akan ini. Itu semua faktor yang mempengaruhi status kesehatan itu diintervensi oleh Puskesmas dengan bantuan dari tim Nusantara Sehat ini. Pak Akmal, apa sih sebetulnya yang dilihat Kementerian Kesehatan begitu mendesak sehingga program ini harus dilaksanakan? Mengirim anak-anak muda ke daerah-daerah pinggiran dan sebagainya. Apa yang dilihat? Dan kenapa baru sekarang begitu? Kan ini program pertama ya, sebuah terobosan sebetulnya. Betul. Jadi sebenarnya sih kenyataan bahwa di daerah yang terpencil dan sangat terpencil itu status kesehatan masyarakatnya itu sudah biasanya lebih rendah daripada saudara-saudaranya yang ada di perkotaan dan sebagainya, itu sudah kenyataan, satu. Kedua, cuma kita sedang mencari bagaimana cara yang paling baik untuk mengatasi masalah ini. Nah, salah satunya memang ide ini juga sudah dilakukan. Dulu ada dari utusan MDGs, Ibu Menteri Kesehatan waktu itu, punya juga program seperti ini tapi dalam bentuk yang lebih kecil. Apa itu, Pak? Piloting. Namanya program Pencerah Nusantara waktu itu. Waktu itu mereka cuma 5 tenaga kesehatan, tapi sudah terbukti berhasil juga meningkatkan status kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kita adopt ide itu, kita modifikasi, kita perluas, kemudian kita libatkan sepenuhnya pemerintah daerah untuk bisa dijalankan di banyak tempat. Target kita adalah nanti selama 5 tahun ini paling tidak akan datang ke 120 puskesmas. 120 puskesmas. Di 48 kabupaten yang terpencil. Nah sekarang yang sudah berangkat? Yang tadi kemarin berangkat ini, angkatan pertama ini di 20 puskesmas. 144 orang. Mereka itu kalau tadi Pak Akmal bilang profesional muda, mereka ini adalah para dokter, para ahli gizi. Saya bisa bilang profesional muda kesehatan ya Pak ya? Profesional muda kesehatan. Mereka melalui sebuah tes khusus atau seperti apa? Jadi cukup menggembirakan kita membuka secara informasi untuk membuka pendaftaran. Itu yang mendaftar itu cukup banyak, sampai 6.000 orang. Kemudian kita lakukan seleksi yang cukup ketat. Pertama seleksi hanya seleksi dokumen saja, katakan gitu ya. Kemudian setelah itu bertahap, ada wawancara dan sebagainya sampai kita dapat betul-betul teman-teman kita memang yang selain dia punya kompetensi teknis, tapi punya idealisme yang cukup baik, punya dedikasi yang cukup baik, itu yang kita pilih untuk kita berangkatkan. Nah, saya jadi penasaran juga mengenai teman-teman profesional muda kesehatan atau teman-teman peserta tahap pertama tadi istilahnya Pak Akmal. Tapi kalau kemudian ditanyakan lebih lanjut ketika sebuah program berjalan dan Pak Akmal sendiri juga selalu menyatakan harus komprehensif karena ini kan pelayanan primer harus komprehensif supaya JKN bisa terlaksana dengan baik. Undang-undangnya ada Pak untuk program ini? Sudah tentu kalau kita kembali ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 45 di mana setiap warga negara itu berhak mendapat pelayanan kesehatan. Itu saja sudah dasar yang paling kuat untuk menjalankan program ini. Banyak sekali undang-undang kesehatan, undang-undang lain yang memang betul-betul sebenarnya merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar. Tapi saya kira secara filosofis kita tahu persis bahwa memang pelayanan kesehatan ini merupakan hak sebenarnya yang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dan oleh karena itu Kementerian Kesehatan berusaha untuk menjalankannya ke semua tempat yang terpencil. Terima kasih banyak Pak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di segmen kedua. Kami harus jeda terlebih dahulu. Yang pasti kita akan tahu lebih lanjut lagi siapa-siapa saja yang dikirim ke sana dan seperti apa sudah berjalannya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Sebagai pasien, harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak, sabar. Jaminan Kesehatan Nasional. Saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional.
didukung oleh Pemirsa, kembali untuk berbincang-bincang seputar Nusantara Sehat Bekerja, itu topik kita pada pagi hari ini. Tadi saya dan juga Pak Akmal sempat mengecek Twitternya Nusantara Sehat ya Pak ya. Mungkin ada juga pemirsa yang sudah follow Twitternya. Ini batch 1 baru berangkat Pak, awal Mei kemarin. Sudah banyak yang nanya batch 2-nya kapan, batch 2-nya kapan gitu. Animo ternyata tinggi ya Pak. Kemarin berapa yang mendaftar? Kemarin itu totalnya itu ada 6.000 orang. 6.000 orang yang mendaftar, kemudian kita melakukan seleksi untuk 6.000 akhirnya orang terpilih itu. 140-an Ya, ini tadi yang iya. berangkat. Padahal mereka dikirimkan ke tempat-tempat yang lumayan sulit ya. Kecil. Tapi berarti anak-anak muda kita bisa dikatakan punya potensi yang besar untuk membantu teman-teman di pinggiran. Saya kira memang itu kenyataan yang sangat menggembirakan bahwa cukup banyak ternyata orang-orang muda kita, generasi muda kita yang memang yang masih mau membaktikan dirinya di daerah-daerah yang sangat terpencil seperti ini. Selain itu saya kira memang selain berguna buat masyarakat, saya sangat yakin juga ini program yang sangat berguna juga buat para profesional muda. Dimanapun mereka nanti akhirnya akan bekerja secara permanen, tapi ini akan membawa bekal yang sangat baik untuk mereka bawa ke profesi mereka selanjutnya. Jadi tadi 2 tahun. Tadi Pak Akmal sudah menjelaskan sebelum jeda 2 tahun terlebih dahulu. Resultnya apa yang ingin diambil dari mereka? Mereka akan membentuk seperti apa Pak? Hanya apakah ada riset tertentu atau mereka membawa proposal nanti akhirnya dibawa ke Kementerian Kesehatan? Seperti saya sampaikan tadi, memang kita punya ukuran keberhasilan dari suatu sistem pelayanan kesehatan. Biasanya kita lihat angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi yang turun, kemudian angka gizi buruk yang turun. Dalam jangka lebih panjang lagi angka usia harapan hidup yang menaik. Tapi kita juga punya sasaran antara sebelum itu, yaitu apa? Kita lihat aja prosesnya. Kalau prosesnya itu berhasil mengikut sertakan masyarakat, partisipasi masyarakat, itu merupakan hasil yang sangat kita indikator pentingkan. yang terbaik karena ya Pak apa? ya? Karena itu yang akan lebih menjamin kelanggengan atau sustainabilitas dari program ini sendiri. Itu akan jadi ukuran kita yang akan kita lihat nanti. Sekarang 9 provinsi, itu catatan saya menunjukkan ada NTT, Papua, Kalbar, Kaltim, Kaltara, kemudian Maluku, Sulut, Aceh, dan Bengkulu, dan 20 puskesmas. Targetnya berapa sih Pak? Target kita dalam 5 tahun ini 120 puskesmas di 9 provinsi itu. Dan dibagi per 2 tahun? Per 2 tahun, 2 tahun berikutnya nanti mereka nanti yang kita baru, lihat. Kita akan mengadakan evaluasi, sudah tentu. Tiap tahun kita evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Pertama, sudah tentu lokasi-lokasi daerahnya. Kedua, kita akan lihat apa-apa aja sih dalam prosesnya itu yang mesti kita lakukan perbaikan. Ketiga, saya pikir evaluasi atau pengendalian juga kita lakukan juga terhadap hubungan kaitan kita dengan pemerintah daerah. Karena sekali lagi, kalau program itu akan langgeng dan terus dilakukan, itu mutlak menurut saya pemerintah daerah itu harus terlibat dengan baik. Dan ini tadi mereka harus di bawah 30 tahun. Mereka belum menikah, belum menikah. Kemudian mereka juga yang sudah sarjana dengan nilai-nilai yang baik dan dikirimkan ke sana. Nanti mereka di sana Kementerian Kesehatan mengikuti terus atau dilepas begitu? Pada day to day-nya itu, tiap harinya itu mereka akan sesuai dengan tugasnya. Puskesmas itu di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten. Mereka yang akan tiap hari akan melihat, mengawasi, tapi kita mempunyai sistem monitoring langsung maupun melalui Dinas Kesehatan. Digaji tidak sih Pak? Ya, mereka sudah tentu diberi honorarium untuk bisa hidup di sana, karena mereka akan tinggal, kalau di daerah-daerah yang fasilitas puskesmasnya baik, cukup baik dan ada bisa daerah tempat tinggal buat mereka tinggal di puskesmas. Kalau enggak, mereka harus kita bekerja sama dengan kabupaten maupun puskesmas untuk mendapatkan tempat tinggal bersama penduduk. Nah para penduduk sendiri, ketika tadi Pak Akmal menyatakan penduduk juga, masyarakat juga membuka diri ternyata terhadap mereka, karena rumahnya pun mereka membuka diri untuk masuk. Mereka memang menanti ini, padahal mereka masyarakat sendiri dilihat. Saya sendiri pernah melihat, bukan pada program ini, seperti program yang Pencerahan Nusantara yang saya katakan waktu MDGs itu. MDGs tadi. Kita melihat sendiri, saya mewawancara sendiri dengan para dengan anggota masyarakat di sana. Mereka sudah tuh sangat senang dengan bantuan-bantuan seperti ini. Sekali lagi, yang saya ceritakan sudah tentu bukan tanpa kesulitan. Di tiap daerah mempunyai budaya lokal yang betul-betul kita harus bisa mengerti supaya kita bisa masuk ke sana, kemudian program ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi pada umumnya kita optimis dengan mempersiapkan mereka memahami budaya lokal dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam itu kita masuk dalam pembekalan mereka.
mudah-mudahan tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Itu juga pasti harapan seluruh masyarakat Indonesia. Terakhir, catatan pentingnya untuk program ini, Pak Akmal, karena ini penggagasnya juga termasuk dari Bina Kesehatan juga ya? Ya, saya kira yang paling penting sekali lagi pesan yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kita mengharapkan betul semua pihak yang terkait dengan ini, dari mulai pemerintah daerah, kemudian juga tokoh masyarakat, semuanya bisa membantu agar program ini bisa berjalan, dan lebih dari itu bisa berjalan dengan langgeng, dengan sustain. Karena apa? Karena sekali lagi yang kita harapkan pada akhirnya bukan hanya program crash program sebentar ngobatin orang kemudian selesai, enggak. Kita mengharapkan betul-betul perubahan budaya, perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, dan perubahan perilaku juga etos kerja di tenaga kesehatan sendiri. Karena juga ini kan efeknya inginnya snowballing juga ya Pak, anak muda mengajarkan kepada anak muda lainnya, dan memang nawacita juga Pak Jokowi juga inginnya dari pinggiran ya. Nah, semoga itu bisa menjadi mimpi kita bersama yang terwujud ya. Makasih banyak Pak Akmal. Salam kami untuk teman-teman Nusantara Sehat, anak-anak muda Indonesia yang hebat, profesional, muda, kesehatan. Dan kalau Anda ingin bertanya juga lebih lanjut ataupun tentang program ini ataupun tentang hal-hal lainnya berkaitan dengan Kementerian Kesehatan, bisa ke @puskomdepkes ataupun juga telepon langsung nomornya 500 567, tapi harus Anda awali dengan kode area Anda. Sampai jumpa.